Saudara, mari kita seperti anak kecil. Kita polos, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudaraku, dalam pembacaan kita ini kita sampai pada titik kritis yang nyata di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk disalib. Sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus baru saja menjawab pertanyaan menjebak dari orang Farisi soal perceraian. Sekarang ada sekelompok orang yang membawa anak-anak mereka untuk dijamah oleh Tuhan Yesus. Beberapa penafsir berkata bahwa kerinduan beberapa orang tua ini adalah supaya anak-anak mereka dapat memiliki hubungan dengan Yesus sebagai rabi yang akan menjadikan mereka murid-muridnya. Saudaraku, yang jadi masalahnya adalah murid-murid Tuhan Yesus ini memarahi beberapa orang tua tersebut. Kalau kita pikir, kenapa mereka marah ya saudara? Mungkin saja mereka tidak mau belajar bersama dengan anak-anak kecil ini. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus marah loh kepada murid-muridnya. Karena kita berkata waktu Yesus melihat mereka, Yesus marah. Mengapa mereka harus mengusir anak-anak itu? Mengapa mereka harus menghalangi mereka datang kepada Yesus? Ada prinsip yang baik yang kita perlu pertimbangkan di sini. Sebenarnya orang-orang tua yang membawa anak-anak ini kepada Yesus, itu sebenarnya adalah bagian daripada tradisi yang baik dari orang-orang Yahudi. Yang pada waktu anak mereka berusia 6 tahun, maka orang tuanya akan membawa anak-anak ini kepada seorang rabi supaya anak-anak ini dididik berdasarkan hukum-hukum Musa tentunya. Jadi mereka mencari dan rupanya orang-orang tua ini menemukan Yesus sebagai rabi yang baik untuk mendidik anak-anak mereka. Itu di dalam tradisi orang Yahudi disebut sebagai Bet Shefer. Ini adalah sistem pendidikan di mana anak usia 6 tahun dibawa untuk menemukan rabinya. Dan memang benar, kita tidak boleh anggap remeh pendidikan anak, bukan? Kita perlu mendidik anak-anak kita dengan benar. Harus dimulai dari rumah. Dan hukum Musa mengaturnya. Seorang ayah harus mendidik anak-anaknya. Entah itu berjalan, duduk, diam. Harus mengajarkan Taurat kepada mereka. Tapi kita perlu mengerti juga bahwa ketika mereka datang membawa kepada Yesus ini, Yesus menegur keras murid-muridnya. Jangan halang-halangi mereka datang. Karena ada yang Tuhan mau kita pelajari dari sisi ini. Saudaraku, di sisi yang lain kita juga perlu tahu bahwa Yesus kali ini meminta kepada murid-muridnya untuk belajar dari anak-anak kecil. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak dapat masuk di dalamnya. Namun hal ini saudara kita tahu bahwa perlu sekali suatu kerendahan hati dari orang tua. Artinya bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil dalam meresponi kerajaan Allah. Jangan lupa juga kita harus menjadi seperti anak kecil, childlike, dan bukan kekanak-kanakan atau childish. Ada beberapa hal-hal dari anak-anak tentunya yang kita bisa belajar dari mereka. Apa yang kita bisa belajar dari mereka, saudara? Kita bisa belajar kerendahan hati dan juga kepolosan.
anak-anak polos sekali. Ketidakberdayaan mereka dan juga kebergantungan mereka. Simple dan juga apa adanya. Nah, kalau melihat bahwa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk belajar dari anak-anak kecil ini, tentunya Yesus menginginkan ada proses yang terjadi dalam hubungan antara generasi orang tua dan anak. Seringkali kita berpikir kita hanya mau beri aja pada anak-anak. Kita tidak mau menerima prinsip-prinsip yang indah dari kehidupan mereka yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan ini. Adalah hal yang luar biasa. Tuhan mau supaya kita menghargai anak-anak kita sebagai warisan dari Tuhan. Supaya kita juga belajar perkara-perkara yang seperti tadi. Karena kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah dengan kemampuan kita sendiri. Rupanya Yesus ingin mengajar murid-muridnya. Sebentar lagi kamu akan melihat perkara yang sukar kamu percayai. Kamu mungkin akan tergoncang imanmu. Tapi ketahuilah, milikilah iman seperti anak-anak ini. Mereka tidak bergantung pada kemampuan mereka. Mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka bergantung penuh kepada Bapa. Mereka polos. Mereka tidak masuk pada intrik politik yang sedang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang yang apa adanya. Sebenarnya dengan mengatakan ini, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk diperkuat dari dalam menghadapi sebuah statement yang sangat berat buat mereka, yaitu adalah Mesias yang akan menderita. Rupanya cerita ini disusun oleh Markus supaya kita bisa punya narasi yang tepat bagaimana Yesus mempersiapkan mereka untuk pergi untuk menerima kenyataan bahwa Mesias ini harus mati untuk menebus dosa dunia. Saudara, mari kita seperti anak kecil. Kita polos, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga kita simple, saudaraku. Kerendahan hati daripada anak kecil yang perlu kita pelajari. Dan juga tampil apa adanya. Mari, karena Alkitab bilang bahwa kita harus menjadi sama seperti anak kecil untuk supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.